Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satya Harunisa, NIM 23105011024 dari semester 5. Di sini saya akan membahas pemodelan molekul pada mata kuliah desain terapi bertarget molekuler yang diampu oleh Dr. Anita Dwi Puspitasari MPD. Yang pertama yaitu latar belakang. Nah, pemodelan molekul di sini memiliki definisi yaitu metode komputasi untuk memprediksi struktur, interaksi, dan dinamika molekul biologis seperti protein, ligan, dan DNA. Relevansinya dalam terapi bertarget yang pertama yaitu desain terapi bertarget molekuler membutuhkan pemahaman bagaimana ligan berikatan dengan target spesifik seperti reseptor dan juga enzim. Yang kedua, pemodelan molekul dapat mempercepat proses desain dan optimasi ligan serta mengurangi biaya dan waktu dibandingkan metode tradisional. Ada dua pendekatan besar, yaitu secara mekanik atau kelas klasik dan komputasi, dinamika simulasi kuantum yang akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Yang pertama, pemodelan mekanik. Pemodelan mekanik ini mempunyai prinsip dasar di mana atom dianggap sebagai partikel klasik yang berupa ikatan, sudut, torsion yang digambarkan sebagai pegas atau gaya interaksi. Biasanya juga digambarkan seperti bola dan tongkat. Rumus energi dasar yang digunakan yaitu energi total sama dengan energi ikatan ditambah energi sudut ditambah energi dihedral ditambah energi non-bond atau non-ikatan. Non-ikatan di sini termasuk gaya van der Waals dan elektrostatik. Nah, pemodelan mekanik ini mempunyai kelebihan cepat secara komputasi, cocok untuk sistem besar berupa ribuan atom karena tidak menghitung elektron secara eksplisit. Namun, di sisi lain juga mempunyai keterbatasan di mana pemodelan mekanik ini tidak cocok untuk memodelkan perubahan ikatan kimia atau efek elektronik secara mendalam, seperti reaksi dan ionisasi. Yang kedua yaitu pemodelan komputasi, molecular dynamics, quantum mechanics, atau molecular mechanics hybrid. Yang pertama, molecular dynamics berupa simulasi waktu nyata gerakan atom atau molekul berdasarkan gaya yang dihitung dari potensial, sering menggunakan molecular mechanics sebagai dasar. Yang kedua, QM atau MM, quantum mechanics atau molecular mechanics hybrid, yaitu metode hybrid yang menggabungkan dua skala, bagian quantum mechanics untuk wilayah molekuler yang sangat penting dan bagian molekuler mechanics untuk lingkungan yang lebih besar tapi kurang reaktif. Nah, sistem dibagi. Bagian penting misalnya seperti pusat reaksi hitung secara kuantum. Kemudian sisanya dengan molecular mechanics menghasilkan kompromi antara akurasi dan juga efisiensi. Nah, jadi kapan sih pemodelan komputasi ini digunakan? Pemodelan komputasi ini digunakan saat fleksibilitas protein atau ligan, solvent, konformasi, atau mekanisme reaksi sangat penting. Nah, pemodelan komputasi ini mempunyai kelebihan yaitu memberikan wawasan mendalam tentang dinamika molekuler, perubahan konformasi, interaksi antara ligan dan target dalam lingkungan biologis. Namun juga mempunyai keterbatasan, yaitu memerlukan sumber daya komputasi yang besar dan waktu yang lebih lama. Parameterisasi bisa lebih kompleks. Selanjutnya, perbandingan antara pemodelan mekanik dan pemodelan komputasi. Ada beberapa aspek yang membedakan. Yang pertama yaitu berdasarkan prinsip dasar. Pemodelan mekanik mempunyai prinsip atom sebagai partikel, sedangkan pemodelan komputasi mempunyai prinsip time dependent plus elektronik plus fleksibilitas. Yang kedua, aspek kecepatan. Pemodelan mekanik dinilai lebih cepat daripada pemodelan komputasi yang dinilai lebih lambat atau intensif komputasi. Aspek yang ketiga yaitu skala sistem. Pemodelan mekanik mempunyai sistem yang besar, ribuan atom, dan pemodelan komputasi mempunyai sistem menengah atau kecil dan fokus dinamis. Aspek yang keempat, perubahan ikatan. Pemodelan mekanik tidak cocok untuk reaksi atau ikatan baru, sedangkan pemodelan komputasi cocok untuk perubahan ikatan ataupun reaksi. Nah, aspek yang terakhir, yang kelima, yaitu penggunaan utama. Pemodelan mekanik ini utamanya digunakan sebagai screening awal dan optimasi struktur dasar, sedangkan metode komputasi untuk validasi, simulasi mekanisme, dan dinamika yang kompleks. Nah, ada tips untuk pemilihan metodenya. Jika ingin optimasi cepat struktur, maka pilih metode pemodelan mekanik. Sedangkan kalau ingin memahami interaksi dinamis antara ligan dan target dalam lingkungan yang realistis, pilihlah metode komputasi. Lalu, bagaimanakah aplikasinya dalam desain terapi bertarget molekuler? Nah,
alur penerapannya ini, yang pertama, mengidentifikasi target molekuler seperti reseptor ataupun enzim. Kemudian yang kedua, gunakan pemodelan mekanik untuk model struktur dan docking awal. Kemudian yang ketiga, gunakanlah metode komputasi untuk memvalidasi stabilitas dan dinamika antara ligan dan juga target. Kemudian yang keempat, iterasi, yaitu modifikasi ligan dengan mengulang simulasi, kemudian dilakukan optimasi. Di sini ada diagram jalur sinyal yang dimodulasi oleh terapi yang menunjukkan jalur seperti PI3K atau AKT atau mTOR pathway, RAS atau RAF atau MEK atau ERK pathway yang sering ditarget oleh terapi kanker, di mana inhibitor atau treatment yang masuk memblokir reseptor sehingga menghentikan proliferasi sel. Nah, terapi ini bertarget memodulasi jalur sinyal untuk menghentikan proliferasi, migrasi, bahkan survival sel kanker. Kemudian ada contoh grafik hasil docking dan simulasi dinamika antara ligan dan target. Gambar pertama ini memvisualisasikan suatu ligan atau molekul kecil yang terikat di situs aktif protein target. Bisa digunakan untuk langkah screening virtual atau docking dalam alur kerja desain obat. Hasil docking menunjukkan orientasi ligan dalam situs aktif dapat memprediksi afinitas pengikatan. Gambar kedua ini menampilkan perubahan konformasi protein atau ligan dari waktu ke waktu. Misalnya ligan masuk dan beradaptasi dalam situs aktif. Nah, simulasi dinamika molekuler memperlihatkan stabilitas kompleks antara ligan dan target dalam lingkungan biologis. Tantangan dan tren masa depan. Tantangannya dapat berupa yang pertama, resistensi terhadap terapi bertarget seperti mutasi target atau jalur bypass. Yang kedua, akurasi prediksi. Simulasi masih memiliki keterbatasan, misalnya sampling konformasi. Yang ketiga, integrasi data besar, omics, jaringan seluler dengan pemodelan molekul. Selain tantangan, ada pula tren masa depan, artificial intelligence atau machine learning dalam desain molekul dan simulasi generative models atau deep learning. Yang kedua, pemodelan multiskala dari atom menjadi sel, kemudian menjadi jaringan, dan yang ketiga terapi kombinasi dan personalized medicine yang dirancang dengan bantuan pemodelan molekul. Berdasarkan materi yang sudah saya sampaikan, kesimpulannya yaitu pemodelan molekul terdiri dari dua arena utama, yaitu mekanik dan komputasi tingkat lanjut. Yang keduanya memiliki peran penting dalam desain terapi bertarget molekuler, mulai dari screening cepat hingga simulasi mekanisme yang kompleks. Penting untuk memilih metode yang sesuai dengan tujuan penelitian dan sumber daya yang tersedia. Menguasai perangkat, memahami kekuatan dan keterbatasannya akan memperkuat kemampuan sebagai desainer terapi molekuler. Segini dulu ya teman-teman, semoga bermanfaat. Kalau ada yang mau ditanyain silahkan komen aja ya. Terima kasih.